Pemirsa di seluruh penjuru dunia, inilah TVRI, Televisi Rusak Ini Hari, yang akan membawakan beberapa topik berita yang terjadi dalam negeri maupun mancanegara. Berita-berita ini adalah berita yang tidak nyata, dinyatakan tidak nyata karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Sampai-sampai media cetak mengatakan bahwa pernyataan ini tidak perlu dimuat ke dalam majalah fakta kenyataan karena tidak jelas nyatanya memang tidak nyata. Saudara, inilah berita selengkap. Yang pertama akan dibawakan oleh Cipta, rekan saya yang ada di studio. Cipta, bagaimana keadaan Anda di sana? Terima kasih Nelson. Pemirsa di tanah air, kembali lagi bersama saya Cipta Tegar. Kali ini saya akan menyampaikan berita-berita yang tidak hangat, yang tidak layak untuk diperbincangkan. Dimulai dengan berita pertama. Berita sejarah. Telah ditemukan spesies purba yang masih hidup. Makhluk ini hidup di dalam kesendirian. Para ilmuwan memberinya nama yaitu Jomblotropus pithecan erectus. Berita kriminal. Seorang kakek tewas mengenaskan saat ditabrak Tamiya milik cucunya. Gagal nembak gebetan dengan puisi cinta, seorang ABG nekat menembak gebetannya dengan AK-47. Wah, gila AK-47 bro. Udah gila kali ya. 9 preman ditemukan tewas saat menggilir nenek-nenek kuat. Dugaan penyebab kematian karena minum susu kadaluarsa. Kok bisa ya? Berita kuliner. Ingin harga produk lebih terjangkau, Silver Queen ganti kacang mede dengan kacang panjang. Sukses dengan Sarimi isi 2, Sarimi siap mengeluarkan album terbaru yaitu Sarimi isi Duda. Berita olahraga. Ditahan imbang Polandia, Yunani akan menurunkan pemain legendaris mereka yaitu Zeus dan Hercules pada pertandingan berikutnya. Hebat kan? Berita hangat. Seiring pemanasan global, para penelitian akan mencoba menaburkan 1 ton bubuk paracetamol ke atmosfer. Berita medis. Diduga kekurangan zat besi, seorang balita mengkonsumsi rel kereta api setiap hari. Berita militer. Untuk mengantisipasi serangan jet siluman Amerika,
Afghanistan siap mengeluarkan jet genderuwo untuk saling bertempur. Mahasiswa iri dengan temannya mengendarai kijang ke kampus. Seorang mahasiswa laki-laki nekat mengendarai babi ke kampus. Wah, gak malu ya. Berita terakhir, berita pendidikan. Seorang guru fisika ditangkap polisi karena mendorong muridnya dari lantai 2. Diduga sang guru sedang mempraktekkan gaya gravitasi. Gak gitu juga kali. Sekian berita yang saya laporkan. Dan selanjutnya akan dibacakan berita oleh teman saya, Alfi. Ya Alfi, bagaimana kabar? Cek. Terima kasih Bung Cipta. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi di acara Beritawa. Saya memberi berita dan Anda pun tertawa. Bersama saya 30 meter ke depan, saya akan memberi berita yang tidak aktual, tidak tajam, dan tidak terpercaya. Berita pertama. Penemuan sesosok mayat tanpa identitas. Ditemukan sesosok mayat tanpa identitas di sebuah sungai di desa Sukamakan dalam keadaan pucat pasi. Saat redaksi kami mencoba mewawancarainya, dia enggan untuk menyebutkan namanya. Lain halnya di desa Sukaminung. Sesosok warga menemukan seorang mayat di dalam kuburan. Lain kadang, lain belakang, lain tempat, lain mayatnya. Di desa Sukatidur, seorang warga menemukan sesosok identitas tanpa mayat. Berita selanjutnya. Di penjara gara-gara celana dalam. Naas menimpa as. Seorang warga desa Cibuduk beliau digiring ke kantor polisi saat tertangkap basah mencuri celana dalam. Ironisnya, Aas terancam hukuman seumur hidup hanya karena mencuri celana dalam seorang wanita. Saat tersangka diwawancarai, dia berkata bahwa dia mencuri celana dalam hanya karena untuk mengusap keringat karena kelelahan. Pernyataan itu memang benar adanya, tetapi sang korban tetap menuntut hukuman untuk si tersangka. Dia berkata, kalau mencuri celana dalam bukanlah bermasalah. Masalahnya, yang dia curi itu adalah celana dalam yang sedang saya pakai. Laporan ini sekaligus mengakhiri berita saya. Laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aziz. Terima kasih, sampai jumpa, salam TVRI. Woi, mulai. Wih, semulai kan? Terima kasih pada rekan saya Alfi. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Aziz. Berita yang saya laporkan bukanlah beritawa. Saya membawakan berita Anda tertawa, melainkan berita mengenai situasi Indonesia saat ini. Berita ini merupakan fakta, namun bukanlah sebuah kenyataan. Berikut liputan beritanya. Karena nenek moyangku seorang pelaut, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tak bisa membaca. Mungkin mereka bisa membaca, namun tertutup hasrat membabi buta. Hasrat menghidupi keluarga, kolega, saudara, atau mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Madura, Maluku, hingga Papua bersatu dalam Nusantara. 7 kali sudah kita mengganti nahkoda, namun masih jauh dari kata sejahtera. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Bung Hatta, membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda. Tapi itu kan kurang untuk pemain sepak bola. Kalau begitu, kapan baru Indonesia ikut Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun memimpin, datang dengan programnya bernama Pelita. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya. Penumpang yang bersuara berakhir di lautan tanpa berita atau berakhir di penjara. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta.
Belum sempat ia menjelajahi samudra, ia terhenti karena sidang istimewa. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda keempat. Sang kiai dengan hati terbuka. Dia terhenti ketika tokoh-tokoh reformasi merebut istana. Sudah, potong bebek saja. Nahkoda kelima. Nahkoda pertama, seorang wanita. Kata ayahnya, berikan aku 10 pemuda, tapi apa daya, ini di luar kemampuan ibu beranak 3. Dari tangan ibunya, bendera pusaka tercipta. Nahkoda ke-6, bagian A. 2 kali pemilu mengungguli perolehan suara. 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Nahkoda ke-7. Dia yang terpilih karena mengerti suara. Suara kalau Indonesia bisa. Dia yang terpilih karena mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika. Namun itu masih awal cerita. Cerita panjangnya masih ada dalam bayang-bayang. Sekian laporan berita mengenai situasi Indonesia saat ini. Kalau ada yang tidak percaya, sudah kalian percaya saja. Berikut akan saya kembalikan ke rekan saya Nelson di studio pertama. Bro, baca ke berita sudah? Tutup sudah? Aduh, iya. Sudah habis ini, saya spasi berita dari tadi. Kamu lama jadi. Tuh, kau lihat sampai jatuh ini. Oke, saya kembali lagi. Sekian muatan berita dari kami. Saya akhiri. Mobil Taufik meluncur tak berdaya. Yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. TVRI, televisi rusak ini hari. Peace. Tolong!